Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim An-Nur Firdaus yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa hadir bersama-sama dalam rangka bermuajahah silaturahim sekaligus thalabul ilmi. Fa insyaallah Allah ridha kepada kita semua, amin. Dan semoga tetap kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, kemudian juga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesempatan kegiatan sore hari ini, sebelum nanti kita ada acara haul juga katanya ini hari ini ya, makanya nanti materi saya sampaikan hanya setengah jam saja. Nah, setelah itu nanti kita zikir tahlil dan doa haul ya, doa haul dari siapa ini tadi, termasuk mohon doa untuk Bapak Suhandi katanya sedang sakit juga. Semoga segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mau'izatul hasanah yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah satu hal yang sangat menarik dan menyentuh hati bagi kita semua sebagai umat Rasulullah, yaitu bagaimana dialog Rasulullah dan nasihat Rasulullah kepada putri tercintanya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, ini nasihat ini sangat indah, sangat dalam, dan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, yang juga bisa menjadi cermin bagi kita bagaimana sikap Rasulullah terhadap putri tercintanya, yaitu Fatimah Az-Zahra, kemudian juga bagaimana sikap seorang putri yang solehah terhadap orang tuanya ya. Nasihatnya sangat dalam. Ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah telah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzatat yaum, pada suatu hari, ala binatihi Fatimah Az-Zahra, ke rumah putri tercintanya yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fawajada tathanu sa'irun ala raha, dan pada saat itu ketika Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, apa yang terjadi? Fatimah pada saat itu sedang menumbuk, kalau di kita menumbuk padi, kalau di sana syair. Syair ini adalah biji-bijian juga yang biasa dimakan. Itu ditumbuk. Nanti hasil tumbukannya berbentuk tepung, itu akan dibuat roti. Lihat Bu, seorang putri mulia, putri baginda Rasulullah mau nutuk ya, lihat ya, mau numbuk ya, syair, numbuk butir-butir syair sejenis gandum, karena bahan daripada roti itu adalah gandum. Wahia tabaqi, dan ia sedang menangis sambil nutuk. Bayangkan oleh kita pada saat itu bagaimana Sayyidah Fatimah menumbuk syair, menumbuk gandum sambil menangis ya, sambil meneteskan air mata. Dan kemudian ditemui oleh baginda Rasul. Kebetulan baginda Rasul datang ke waktu itu, melihat putrinya dalam keadaan menangis sambil menumbuk syair, menumbuk gandum. Faqala laha Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah Az-Zahra,
Wa ma yubkika ya Fatimah? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Fatimah? Gitu. La abkillaha laki ainan. Tidaklah Allah itu akan membuatmu menangis. Faqalat, kemudian berkatalah Sayyidah Fatimah kepada abinya, ya abati, wahai bapakku, abkani hajarur roha wa su'lul baiti. Saya menangis atau aku menangis karena batu ini, karena lubang batu ini, katanya. Maksudnya lumpang itu ya, yang biasa ditumbuk itu. Wasu'lul baiti, dan segala urusan kesibukan rumahku. Jadi aku menangis karena saya menumbuk syair ini. Mungkin capek ya, mungkin capek gitu, atau sasanggaleun lah leungeuna karena setiap hari harus numbuk gandum, dan juga capek ketika ngurus rumah tangga. Nah ini ingat Bu ya. Jadi Fatimah pernah mengadukan rasa capek ngurus rumah tangga ya, rasa capek kepada ayahnya yaitu baginda Rasul. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Bagaimana sikap Rasulullah ketika mendengar keluhan daripada putri tercintanya. Kemudian Nabi duduk. Lihat akhlak Rasulullah Bu, indah banget ya. Enggak langsung ngomong, itu langsung marahan. Duduk dulu, mendekat kepada putrinya. Ya, duduk dengan dekat. Duduk. Untuk balik tulak cangkeng popolotot itu berdiri ya, marah-marah. Nah, ini kita lihat ceritakan bagaimana akhlak Rasulullah begitu indah. Begitu juga akhlak putrinya yang menghormati dan menghargai bapaknya. Ya. Fajalasan Nabi, fajalasa itu berarti Nabi duduk dekat Fatimah Az-Zahra faqalat. Kemudian berkatalah Fatimah juga. Fatimah berkata, ya abadi min fadlika tas'alu aliyan. Wahai bapakku, kata Fatimah kepada bapaknya, kepada baginda Nabi, min fadlika ya. Dengan keutamaan engkau, dengan kemuliaan engkau, tas'alu aliyan, mintalah kepada Ali. Siapa Ali Bu? Suaminya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi seorang istri yang solehah nggak berani ngomong langsung kepada suaminya, nggak berani, malah minta kepada ayahnya ya. Tas'alu aliyan, mintalah kepada Ali, yaitu suami Fatimah. Minta apa? Ayyustariya li jariyatan litu'ainani ala dhahni wala sughli baiti. Minta apa? Minta dicarikan pembantu. Karena capek ngurus rumah tangga, capek juga kemudian tiap hari harus menumbuk ya syair ya. Minta pembantu kepada bapaknya, pintakeun mencukurang tiama gitu kepada Ali suamiku untuk dihadirkan pembantu atau minta pembantu ya, dan untuk mengurus rumah tangga sekaligus untuk menumbuk syair, menumbuk gandum. Falamma sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendengar ucapan Fatimah Az-Zahra itu, kalamaha qama wajah ila raha. Kemudian Nabi berdiri. Nabi berdiri wajah ila roha, kemudian mendekati kepada lumpang. Lumpang itu, tempat numbuk itu, didekati ku Nabi ya, didekati oleh Nabi. Wa akhadha syaira biyadihi. Kemudian Nabi memegang gandum itu dan memasukkan dengan tangannya. Gandum itu dipegang oleh Nabi dan dimasukkanlah ke dalam lubang lumpang itu. Biyadihil mubarakatis syarifah, dengan tangan yang mulia, yaitu tangan baginda Nabi. Nabi sendiri akhirnya yang memegang lumpang itu dan mengambil gandum. Dimasukkanlah ke dalam lumpang itu ya, gandumnya. Wa wada'ahu firriha, kemudian Nabi mendekati lubang itu, waqala, kemudian Nabi mengucapkan apa?
ketika memasukkan gandum ke dalam lubang itu dan memegang lumpang itu, halunya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengucapkan itu. Kalau omong Nabi luar biasa ya, dipegang oleh Nabi kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi, Bu? Inilah mukjizat, salah satu mukjizat Nabi. Fadarrat wahdaha biidnillahi ta'ala. Maka dengan izin Allah Ta'ala, fasara yahutu laha syaira biyadihil mubarakati wa hiya tadurru wahdaha. Kemudian lumpang itu bergerak sendiri. Ini mukjizat Nabi. Lumpang itu ternyata luar biasa, Bu, ya. Batu itu luar biasa. Atas izin Allah, batu tidak mau, ya, tidak mau merepotkan Nabi. Bayangkan oleh kita kalau Nabi nunutuan gitu. Ini salah satu contoh, Bu, Nabi tidak marah-marah tapi Nabi membantu malah. Tidak ngomong kayak artinya untuk apalah membantu segala macam, enggak. Nabi memberikan contoh pada saat bersamaan. Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi dan batu itu tidak mau. Tangan yang mulia ini harus capek-capek numbuk syair, numbuk itu. Akhirnya bergerak sendiri, Bu. Luar biasanya apa atas izin Allah? Ya. Wa tusabbihullaha ta'ala bilughatin mukhtalifatin. Sambil batu itu mengeluarkan suara tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa. Ini mukjizat, Bu. Mukjizatnya demikian. Ya tentu saja ini hanya terjadi pada Rasul, ya, mukjizat. Kalau pada para wali namanya karamah. Ini mukjizat, salah satu mukjizat. Sambil mengucapkan tasbih. Jadi nutuan sendiri otomatis begitu. Kalau sekarang kayak mesin perontok gitu ya. Mesin penumbuk. Tapi ini lumpangnya bergerak sendiri menumbuk, ya. Hatta faragha sa'ir, sampai kemudian batu itu ya selesai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrahai, kemudian Nabi setelah si sa'ir ini atau gandum ini halus, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirraha, kemudian Nabi berkata kepada lumpang itu, ya, uskuni bi'nillah, diamlah. Jadi setelah halus Nabi mengatakan diamlah lumpang. Lumpang pun diam, tidak bergerak terus karena sudah halus. Fasakanat wa nataqat bi'nillahi ta'ala alladzi antaqa kulla syai'in wa qalat bilisanin fasihin arabiyyin. Nah, kemudian setelah berhenti, Bu, lumpang itu atas izin Allah, lumpang itu ngomong. Tadi kan bertasbih, dia bisa mengeluarkan suara. Nah, ini memang mukjizat Nabi, tapi dari mukjizat ini kita bisa memahami bahwa alam semesta yang Allah ciptakan itu merespon apa yang ada pada diri kita. Ketika hati kita tulus, ketika hati kita ikhlas, maka alam semesta merespon. Batu merespon, air merespon, tanah merespon. Makanya sikap alam terhadap kita manusia tergantung bagaimana sikap kita terhadap alam itu sendiri. Jadi bagi orang-orang yang hatinya tulus, hatinya ikhlas, hatinya betul-betul hanya tawakal ilallah, bertawakal kepada Allah, maka alam pun akan mengikuti itu dan melindungi orang itu atas izin Allah. Nah, di sini lumpang itu berkata, ya, dengan kalimat yang fasih, dengan bahasa Arab. Ya. Apa yang dikatakan oleh lumpang ini? Lumpang ini terbuat dari batu tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata lumpang, walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan wa rasulan lau amaratani, ya. Ya hai Rasulullah, demi zat, ya, yang telah mengutus engkau dengan hak dan sebagai seorang nabi wa rasulan dan rasulnya, lau amartani, apabila engkau tidak memerintahkan kepada aku, ya, an athana sya'iran masyriqi wal maghribi, untuk berhenti untuk menutup daripada syair ini, lahanantuhu kullahu,
maka aku tidak akan berhenti. Jadi seandainya Nabi tidak memerintahkan berhenti, maka lumpang ini tidak mau berhenti, Bu. Dia ingin terus nutu. Ya. Dia ingin terus nutu. Ya, ingin terus, tidak mau berhenti. Tapi karena Nabi memerintahkan berhenti, maka dia berhenti. Kenapa dia tidak mau berhenti, Bu? Tidak mau berhenti. Wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala, karena aku, kata lumpang tadi, telah mendengar di dalam kitab Allah Ta'ala. Jadi batu aja tahu, Bu, tentang isi Quran. Mendengar katanya, ya. Nah, itu. Ya, karena ketika pengajian ini, Bu, semua alam ini menjadi saksi, mendengar di akhirat nanti. Ini salah satu contoh. Jadi lumpang ini karena sering mendengar kalam-kalam Allah, maka dia mendengar, katanya, wa ini sami'tu, dan aku mendengar fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah Ta'ala, firman Allah seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Nah, gitu. Jadi bahan bakar daripada api neraka itu adalah manusia dan batu. Nah, si batu ini karena mendengar firman Allah seperti ini, dia ketakutan. Karena ternyata batu pun akan menjadi bahan bakar bersama-sama dengan manusia-manusia yang kafir, yang kufur. Batu takut, manusia lah kewedine, nggak ada takutnya. Masa kalah sama batu ketakutannya ya? Batu itu takut. Takut nanti di akhirat itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Alaiha malaikatun, di dalamnya ada malaikat-malaikat ghiladun syidadun, malaikat-malaikat yang keras, yang bengis. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah maksiat kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yumarun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam neraka itu malaikat-malaikat yang bengis, yang kejam, ya. Itu di dalam neraka. Fa khiftu ya Rasulullah, maka saya takut ya Rasulullah, an akuna minal hijarah, bahwasanya nyata batu itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi takut, batu ketakutan, Bu. Makanya dia mau terus nutup, mau mengerjakan perintah Rasul kalau Rasul tidak menyuruh berhenti. Ya, itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada batu itu, laha absyiri, ya, maka aku memberikan kabar gembira untukmu. Jadi Nabi memberikan kabar gembira kepada batu itu. Fa innaki, sesungguhnya kamu, min hijarah, bagian daripada batu, fasrifati mata zahra fil jannah. Kamu batu lumpang tadi, aku kasih kabar gembira untukmu, kata Nabi, kamu adalah salah satu batu yang nanti akan menjadi penghias di istananya Fatimah Az-Zahra di surga, katanya. Tuh, khusus spesial batu yang itu, lumpang itu. Lumpang itu nanti di akhirat akan menjadi salah satu batu hias di istananya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kata Nabi, fil jannah, di surga. Fa inda dzalika farahatir raha wastabsyarat wasakanat, maka batu itu menjadi legalah, menjadi tenang, menjadi gembira, karena dia akan menjadi perhiasan rumah istananya Fatimah Az-Zahra. Batu senang, Bu. Ya. Karena apa? Karena ketaatannya kepada Nabi dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mesti nyontoh sama batu ini. Batu begitu takutnya. Ya. Makanya karena ketakutannya kepada Allah, dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti. Faqala sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi. Nah, kemudian tadi dialog Nabi dengan lumpang, dengan batu. Nah, sekarang bagaimana nih nasihat Nabi kepada putri tercintanya? Setelah selesai menumbuk itu, ya sudah selesai itu menjadi tepung.
Faqala sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah, kemudian Nabi berkata kepada putrinya Fatimah, "Lau sya'allahu ta'ala." Seandainya Allah Ta'ala menghendaki, ya Fatimah, wahai Fatimah, lahanat lakir roha, ya, lahanat lakir roha, maka untukmu akan ditumbuhkan terus wahdaha yang satu ini, walakin melainkan aradallahu ta'ala, karena kersaknya Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Seandainya ya, bisa saja begitu, bisa saja atas kuasa Allah, karena batu tadi juga ingin terus numbuk, Bu. Kata Rasul, sebetulnya kamu tidak perlu atau tidak membutuhkan pembantu untuk numbuk syair tadi. Atas izin Allah, si alu ini itu bisa terus menerus bekerja menumbuk syair atas kuasa Allah Ta'ala. Ayyaktuba laki hasanatin, tetapi kenapa berhenti? Nah, karena Allah ingin mencatat bagimu hasanatin, kebaikan. Wa yukaffiru laki sayiat, dan menghapus dosa-dosamu. Wa yarfa'u laki darajat, dan mengangkat derajat ya, engkau ya Fatimah. Jadi kata Rasul, bukan tidak mau Rasul itu memerintahkan si lumpang tadi bekerja terus untuk Sayyidah Fatimah, tetapi karena Allah ingin memberikan derajat yang mulia kepada Fatimah, juga ingin memberikan kebaikan, pahala-pahala kebaikan, dan menghapus dosa-dosanya, maka lumpang itu tidak diizinkan untuk terus. Biarkan Fatimah yang numbuk syair itu. Artinya di sini, setiap tumbukan-tumbukan yang dilakukan terhadap gandum tadi, yang apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan menggugurkan dosa-dosanya, memberikan kebaikan, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat derajatnya. Ini istimewanya, Bu. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah tangga, mulai mencuci piring, masak ya, untuk suami, untuk anak-anak, itu bernilai pahala yang luar biasa. Dicontohkan dari sini ucapan Nabi sendiri. Jadi ini disampaikan kepada Fatimah Az-Zahra, tapi ini juga merupakan bahan bagi kita semua. Artinya apa yang akan diberikan oleh Allah kepada putrinya Sayyidina Az-Zahra, putri Nabi, itu juga akan diberikan kepada ibu-ibu kaum muslimah semua, apabila melakukan hal yang sama. Artinya ketika ngurus rumah itu ikhlas, ketika memasak untuk suami ikhlas, memasak untuk anak ikhlas, ngurus dapur ikhlas, nyapu lantai ikhlas, semua harus ikhlas. Karena Allah semuanya, maka itu akan diganti dengan pahala yang besar dan menghapuskan dosa-dosanya. Itulah makanya ibu-ibu sekalian, tempat pahala itu adalah di rumah bagi perempuan itu, bukan di mana-mana. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari pahala itu. Tekudu aber-aberan kemana-mana, neangan karomah, neangan kemuliaan, nggak ada. Di rumah. Kerjakan urusan rumah dengan baik, urusan suami, urusan rumah tangga, urusan anak-anak, itu luar biasa pahalanya, mengalahkan apapun, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Itu kudu neangan kajauh, neangan keberkahan, ari imah balatak, anak teka urus, suami keteteran, tekajiankan kopi-kopi acan. Mau di mana dapat keberkahannya, Bu? Mual. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi untuk putrinya tercintanya saja. Padahal tadi batu saja sudah bisa bergerak sendiri. Kalau Nabi mau mengizinkan, terus batu itu akan bekerja sampai yaumil kiamah, sampai Sayyidah Fatimah wafat. Tapi Nabi tidak menginginkan begitu. Nanti putrinya tidak mendapat pahala, tidak mendapat kemuliaan. Jadi bukan pahala saja, Bu, diangkat derajatnya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ibu-ibu, para muslimah sejati, apabila ingin diangkat derajatnya di sisi Allah, tidak usah jauh-jauh. Itu kudu aprak-aprakan kemana-mana. Ada di rumah.
Ya. Ieu mahayu kaditu neangan ieu cenah. Nah, embuh neangan naon lah gitu. Barokah cenah. Barokah kumaha salaki teu kaurus, anak-anak dibiarkan terlantar, tidak terdidik geura. Di mana barokahnya yang begitu? Enggak ada. Itu mah nafsu kesenangan. Bukan seperti itu konsepnya ya. Selesaikan dulu urusan rumah. Selesaikan urusan rumah dengan baik, termasuk urusan anak-anak. Pastikan anak-anak selamat. Tadi diawali dengan apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu dulu tugas utama. Suami istri tentunya, ya. Ibu dan bapaknya. Suami dan istri punya tugas yang mulia, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu terutama terlebih dahulu. Selamatkan itu. Pastikan keluarga kita selamat dari azab neraka. Baru setelah itu keluar berzihad. Ya. Menuntut ilmu diantaranya ibu-ibu hadir seperti ini. Ini manfaat seperti ini. Kalau tidak menuntut ilmu, mau ngadengnya cerita ini dalam kitab. Makanya saya bacakan Bu pelan-pelan. Ini masih panjang sebetulnya cerita ini. Tapi saya batasi, mudah-mudahan dalam kesempatan lain nanti kita lanjutkan. Nasihatnya masih panjang Bu. Wah, indah sekali nasihatnya. Nasihatnya indah sekali, lembut sekali. Rasulullah itu menyampaikan nasihat kepada putri tercintanya. Luar biasa. Ya. Makanya putri tercinta itu, perempuan itu sebetulnya istimewa di mata baginda Rasul. Sangat istimewa. Begitu juga lah seharusnya putri itu menjadi anak istimewa bagi bapak-bapaknya. Betul Bu. Anak perempuan bagi seorang bapak itu sangat istimewa. Karena apa? Doa anak perempuan itu ijabah bagi bapaknya. Maka saya punya anak perempuan satu-satunya. Yang 3 laki-laki. Makanya nyah hafisan. Karena apa? Karena setiap doa yang disampaikan oleh putri saya itu ijabah bagi bapaknya. Ijabah Bu, makanya bapak, seorang bapak lamun hayang menang doa ijabah minta doa ke anak perempuan. Makanya beruntung punya anak perempuan tuh sebetulnya. Badang minta anak lagi, satu lagi. Belum punya perempuan. Paling nanti mantu Bu. Ya. Mantu juga sama Bu, mantu juga sama. Ketika seorang perempuan itu menjadi mantu kita, maka dia otomatis menjadi anak kita. Dan dia juga sama, ijabah juga doanya. Gitu, istimewa ya, seperti gitu ya. Nah itulah. Nah itu barangkali ibu-ibu sekalian ya, dalam kesempatan ini satu nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Insya Allah masih banyak nasihat-nasihat lain berkaitan dengan kisah tadi yang disampaikan. Karena acara hari ini ada acara haul juga, makanya saya batasi dulu pembicaraan untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kisah tadi menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana kita bersikap ikhlas dan ridha di dalam mengurus rumah tangga, ya. Rumah tangga. Karena siapa lagi yang akan mengurus kalau bukan kita semua, termasuk mengurus anak-anak. Di sini disampaikan juga bagaimana keistimewaan seorang ibu ketika mengurus anak-anaknya. Itu disampaikan oleh Nabi, dipesankan kepada putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Itu saja barangkali, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini dari baginda Rasul yang disampaikan kepada putrinya bermanfaat bagi kita untuk menjadi bahan renungan. Insyaallah, semoga diizinkan oleh Allah kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan bagaimana nasihat Rasulullah kepada putrinya yang selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekeliruan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.